Kegiatan itu boleh berlangsung sampai jam 12 malam, tapi jam 10 malam itu musiknya semua sudah harus dihentikan. Jumpa lagi bersama saya Freddy dari portal tafempah.com dan juga channel YouTube Perspektif Tafempah. Pada edisi pembahasan kali ini kita akan melihat surat edaran dari Wali Kota Kupang dan Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo dan Serena Kossoro Francis SOS MSC, terkait dengan pemberlakuan jam malam untuk kegiatan yang menggunakan musik di acara pesta. Ada berbagai macam jenis pesta yang biasanya masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur lakukan, terutama yang berada di Kota Kupang dan sekitarnya. Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur ketika melangsungkan acara pesta seperti pesta syukuran wisuda, sambut baru atau komuni pertama, pernikahan, ulang tahun pernikahan, dan lain sebagainya, tanpa musik, ibarat wisatawan yang memutuskan untuk bepergian ke destinasi atau tempat wisata terkenal, tetapi mereka tidak pernah merasakan euforia atau arti dari perjalanan tersebut. Lebih tepatnya, pesta tanpa musik di NTT bagaikan sayur tanpa ajinomoto dan garam. Memang rasanya hambar dan tidak ada cerita, apalagi dansa dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, penggunaan musik yang berlebihan atau melewati jam istirahat malam juga tidak baik. Nah, berkaitan dengan kebijakan baru dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo dan Serena Kossoro Francis SOS MSC, yakni surat edaran kegiatan malam. Untuk kegiatan malam yang terdiri dari musik, tidak boleh lewat dari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, dan kegiatan sudah harus bubar di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, ujar Christian Widodo melalui akun Instagramnya. Menurut Wali Kota Kupang, Christian Widodo, adapun alasan dibalik pemberlakuan jam malam, khususnya penggunaan musik di Kota Kupang dan sekitarnya, kurang lebih seperti berikut. Berdasarkan laporan warga, keluh kesah warga Kota Kupang karena banyak orang tua yang ingin beristirahat lebih awal atau mungkin dalam keadaan sakit. Selain itu, ada juga bapak ibu yang harus bangun pagi untuk bekerja keesokan harinya atau mengantar anak ke sekolah. Belum lagi banyak kecelakaan lalu lintas atau perkelahian setelah berpesta hingga dini hari. Sesuai dengan surat edaran Wali Kota Kupang untuk kegiatan malam, khususnya penggunaan musik di acara pesta, sejatinya tidak menjadi persoalan. Akan tetapi, berdasarkan kejadian yang marak terjadi di kalangan remaja hingga mahasiswa di berbagai universitas di Kota Kupang menunjukkan attitude atau sikap dan perbuatan yang tidak terpuji, di mana sebagian besar anak muda, remaja, dan mahasiswa yang tersebar di Kota Kupang dan sekitarnya, meskipun tanpa undangan resmi dari penyelenggara acara, mereka datang atau hadir dalam kegiatan tersebut. Kemudian mereka membentuk kelompok atau lingkaran kecil, minum mabok, menunjukkan kehebatannya di depan teman sekomunitas, segeng, sesuku, sekampus, sekampung, dan sebagainya, dan pada akhirnya terlibat dalam perkelahian. Ada 3 jenis terjadinya perkelahian ketika pesta di NTT, khususnya Kota Kupang, diantaranya persoalan cewek atau perempuan, harga diri, dan dendam pribadi. Terlepas dari 3 jenis akibat perkelahian masyarakat NTT di atas, pemberlakuan jam malam berdasarkan surat edaran Wali Kota Kupang untuk penggunaan musik di acara pesta tentunya akan menuai pro dan kontra, dan memang benar sesuai dengan postingan Tafempah di TikTok, tafempah.com. Di sana terjadi pro dan kontra antara masyarakat yang berada di Kota Kupang dan juga masyarakat yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, di mana ada yang mendukung kebijakan atau surat edaran dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang terkait pemberlakuan jam malam, khususnya penggunaan musik. Namun
mayoritasnya menolak karena mereka beranggapan bahwa jam 10 malam itu merupakan situasi atau momen di mana sebagian masyarakat atau tamu undangan belum datang karena satu dan lain kesibukan. Karena ini kasihan, banyak yang sampaikan kepada saya ada orang tuanya yang sakit, ada juga yang karena sampai larut musik keras kemudian pulang dalam keadaan mabuk, misalkan kecelakaan lalu lintas, lalu kemudian terjadi pertikaian, perkelahian, kemudian nanti membawa satu kampung atau satu etnis, satu suku, jadinya semakin besar. Nah, oleh karena itu atas masukan dan keluhan dari masyarakat, saya membuat surat edaran kepada seluruh lurah dan camat dan warga Kota Kupang untuk musik hanya boleh sampai jam 10 malam. Jadi nanti atas dasar surat ini, kepolisian bisa bertindak dan Satpol PP juga bisa melakukan penindakan untuk menertibkan ini. Ayo kita tanda tangan bersama. Kasihan nih, banyak yang orang tuanya sakit, terganggu karena musik. Kendati pun demikian, Tafempah mendukung kebijakan baru dari Wali Kota Kupang. Karena dengan kebijakan baru tersebut, setidaknya mengantisipasi tawuran atau perkelahian antar geng, kampus, suku, komunitas, dan lain sebagainya. Selain itu, menjaga kenyamanan dan keselamatan semua orang di acara tersebut, terutama tuan pesta. Lantas bagaimana dengan tanggapan Anda? Silahkan sampaikan melalui kolom komentar dan juga melalui media sosial Tafempah. Sekian dan terima kasih.